Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, khususnya mengenai cara kerja dan nama komponen untuk eskavator PC100 atau PC200, tapi khusus untuk datar 5. Nah, kenapa video ini saya sengaja buat? Jadi untuk merefresh teman-teman semua yang belum pernah menangani yang datar 5. Karena tentunya datar 5 ini adalah eskavator keluaran terdahulu, ya, sebelum keluarnya datar 6 atau datar 7, bahkan sekarang ini sudah sampai di strap 10 khusus untuk Komatsu. Biar ada perbandingan cara kerja, karena sebenarnya eskavator Komatsu itu akan mengeluarkan generasi-generasi terbaru. Tentunya dimulai dari generasi-generasi yang terdahulu. Jangan sampai teman-teman ketika melakukan perbaikan di lapangan, yang hanya diketahui itu yang produk-produk terbaru saja, tapi untuk produk-produk yang terdahulu, yang lama-lama itu tidak memahaminya. Padahal basic awalnya cara kerja pompa dimulai dari sini. Oke, kita mulai dari komponen pertama, bahwa pompa ini ada dua, ya, terbagi jadi menjadi dua. Ada pompa satu di bagian depan sana terpasang dengan engine. Kemudian pompa 2 dia berada pada bagian belakang. Nah, kemudian pompa 3 dia berada pada ujung pompa dan ini disebut sebagai cas pump atau servo pump, di mana nanti ini digunakan untuk melayani pilot system, ya, atau pilot control. Dan di sini kita lihat ada tempat penyetelannya dan kemudian outputnya di sini ada tempat pengukuran dipasangi plat. Kemudian untuk suctionnya, jadi suctionnya di sini diambil dari suction pompa langsung dari bawah. Ya, ini adalah suctionnya. Satu suction nanti dia mengeluarkan dua output pompanya. Nah, kemudian outputnya ini dibagi menjadi dua, ya, untuk servo. Satu masuk ke pilot kontrolnya di sini. Di sini terdiri dari beberapa solenoid, termasuk throttle speed, kemudian lock lever, ya. Nah, kemudian juga ada dicabangkan masuk ke dalam servo pompa ini untuk melayani servo. Nah, dan tipenya ini adalah piston pump tipe variabel. Ya. Cuma pengontrolnya saja atau regulatornya saja yang membedakan. Tapi kalau dari jenis servo dan cara kerjanya sebenarnya mirip-mirip sama strap 7, strap 8 maupun strap 10. Nah, kita lihat pada pengontrolannya di sini, ya, terdiri dari beberapa lapis regulator, dimulai dari belakang, ya, pompa depan. Ini pompa depan sini ada TPC. Ya, TPC di sini yang berfungsi untuk mengatur torque daripada pompa, di mana dia menggunakan solenoid yang dikontrol oleh ECU untuk mengatur torque dan flow sesuai dengan tenaga engine agar selalu seimbang. Kemudian dari situ kita coba lihat dari atas, ya. Nah, ini dia ada kabelnya. Kemudian pada bagian pompa depan hanya satu ada TPC-nya. Kalau di belakang ini tidak dilengkapi. Karena sebenarnya pompa belakang ini, TPC bagian depan di sini nanti akan mengeluarkan output, ya, ini selangnya. Selangnya pipa di sini, ya. Nah, supaya hasil keluaran dari TPC kontrol itu juga masuk di pompa belakang sini. Nah, kemudian setelah dia melewati
TPC, ya, ini TPC, maka dia melewati yang di bawahnya sini ada CO, ya. Dan juga di pompa depan ada CO-nya. Nah, CO ini berfungsi untuk melakukan cut off atau menurunkan sudut pompa ketika dalam kondisi silinder atau attachment sebelum relief atau mencapai relief, maka dia nanti akan melakukan cut off, ya. Tujuannya agar mengurangi beban mesin. Kalau di datar 7 atau datar 8 itu penggantinya adalah PC. Nah, kemudian di bagian ujung daripada cut off ini ada selang yang masuk, ya, dicabangkan jadi dua. Sebenarnya datangnya dari solenoid sini. Nah, di sini ada solenoid cancelnya, CO cancel. Jadi dia mengcancel ketika nanti dia relief atau sebelum dia relief tekanannya sudah tercapai, kemudian kita masih ingin melakukan atau meningkatkan tenaganya agar supaya pompa tidak minimum, maka bisa di cancel untuk agar supaya CO-nya tidak bekerja, ya, dengan melalui solenoid di sini. Cuma solenoidnya sudah terlepas dan di sini sudah tidak berfungsi. Dan untuk penyetelannya di sini, ya, ini bisa lakukan penyetelan di sini, ya. Kalau misalnya cut off-nya kurang atau misalnya lebih terbebani mesin, ya, kalau bisa di sini. Kalau kurang tenaganya pun juga bisa ditambahin di sini. Tapi kalau misalnya tenaganya berlebihan, maka itu bisa menyebabkan tenaga mesin hidroliknya loyo. Jadi harus seimbang penyetelannya. Dan ini dirangkai seri mulai dari TPC, keluaran TPC 2 ini nanti akan diseri terus ke bawah hingga masuk ke servo. Yang pertama dia lewati adalah cut off, ya, di depan apa sama di belakang. Kemudian di bawahnya, ya, ini di bawah daripada cut off ada NC, neutral control. Nah, ini juga ada neutral control, fungsinya untuk mengatur sudut pompa ketika dalam kondisi netral. Jadi ketika netral harus diminimumkan, kemudian ketika dia operasi maka dia harus maksimum. Dan pengaturannya juga bisa di setel di sini, ya. Pengaturannya bisa di setel di sini. Kemudian di pompa depan dia di sini. Nah, ini di setel. Kalau misalkan dia kurang cepat atau lambat dia maksimum, maka bisa dikencangi di sini. Ketika dia cepat maksimumnya atau terbebani saat awal digerakkan, itu bisa di setel juga di sini atau dikendori, ya. Jadi NC yang dimainkan. Untuk pengontrolan NC sendiri, ketika dia netral, untuk mengetahui kapan dia bekerja saat netral atau dioperasikan attachment, itu dikontrol dengan menggunakan dua selang atau dua hose. Nah, ini setiap satu pompa ada dua host. Ini sebenarnya host 2 ini untuk mengontrol si NC. Dan di depan juga ada masing-masing. Dan ini datangnya dari kontrol valve atau datangnya dari jet sensor. Jet sensor itu bukan sensor tapi sebuah relief yang ada di kontrol valve yang nanti akan membedakan atau yang menciptakan perbedaan tekanan antara tekanan dari pompa sama tekanan yang dihubungkan dengan tangki. Nah, ada PT yang dihubungkan dari pompa sebelum dia melewati orifice. Jadi ini tekanannya lebih tinggi karena dia sebelum orifice atau penyempitan. Sedangkan PD ini dihubungkan dengan tangki. Jadi logikanya ketika dalam kondisi netral, keluaran pompa nanti dia masuk ke kontrol valve sebelum dia dibuang ke tangki, maka dia melewati sebuah orifice. Nah, saluran sebelum orifice maka disebut sebagai PT, dan yang terhubung dengan tangki maka itu disebut sebagai PD. Nah, sehingga nanti tercipta namanya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan ini lebih besar PT dibanding dengan PD, ia menyebabkan nanti spool NC nanti yang akan bergerak di bagian bawah. Jadi dia memang terpasang di bagian atas, tapi itu hanya lurus saja ke bawah, nanti dikontrol dengan NC valve. Ketika PT-nya ini nanti tinggi, maka dia bergerak ke kanan, membuat sudut pompa menjadi minimum saat netral. Akan tetapi ketika dalam kondisi kontrol valve bergerak atau
handle beroperasi, maka netral control ini sudah tidak bekerja, hanya mengandalkan spring, membuat sudut pompa menjadi maksimum kembali. Setelah NC, maka dia di sini ada di bawahnya ada servo palep yang mengatur aliran servo, dan di bagian dalamnya sini ada servo piston. Jadi itu untuk meregulasi sudut pompa khusus untuk datar 5. Baik itu PC 100 maupun PC 200 atau 300, yang untuk datar 5 hampir sama cara kerjanya. Nah, terus bagaimana dengan PC 200/5? Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai PC 100/5. Nah, sebenarnya hampir sama cara kerjanya. Kita lihat ini mesinnya atau engine, ini main pumpnya, ya, pompa 1, pompa 2. Nah, untuk regulatornya dia berada di sebelah kiri. Ya, kalau kita dari luar ya, dia berada di sebelah kiri. Nah, kalau tadi PC 100/5 TPC-nya dia berada di pompa depan, kalau ini dia menggandeng di pompa belakang. Nah, ini TPC-nya, kemudian di bagian luar ada CO, dan yang ini adalah NC yang netral itu. Kemudian masuk ke servo palepnya ya, Nah, kemudian nanti antara TPC bagian belakang dihubungkan pakai pipa untuk menyalurkan ke bagian pompa belakang. Ini cara kerja pompa khusus untuk strap 5. Nah, nanti kita bandingkan dengan strap 7. Nah, nanti strap 7 nanti berbeda lagi untuk pengaturan regulatornya. Nah, kalau untuk strap 3 ini saya belum tahu ya teman-teman, karena mungkin strap 3 ini belum lahir saya, sudah keluar eskavatornya. Tapi kalau untuk strap 5 alhamdulillah masih sempat dapat dan masih sempat menangani mulai dari generasi awal hingga generasi sekarang ini yang menggunakan elektrik ya. Jadi kalau ini manual apa elektrik, sebenarnya sudah ada elektriknya, yaitu di PPC-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita melakukan emergency switch di monitor atau di cabin, maka sebenarnya nanti masuk ke sini dia arusnya ya, untuk menaikkan tekanannya pompa.